yang namanya ibadah sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ismun jami' likulli ma yuhibbu lima yuhibbu Allahu wa yardha minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Yani semua nama yang sesuatu tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahir, yang tampak dan yang tersembunyi. Bagaimana kita mengetahui kalau itu adalah merupakan suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya? Itu diketahui dengan adanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, atau Allah Subhanahu wa taala menganjurkan. Ada dalil yang memerintahkan atau menganjurkan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah ibadah. Ketika perbuatan-perbuatan tersebut dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Yang mana tentunya di dalam masalah kesyirikan yang terkeluar pelakunya dari daerah keislaman adalah syirik besar. Karena syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mati dalam keadaan melakukan syirik besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak terkeluar pelakunya dari daerah keislaman. Akan tapi kalau mati dalam keadaan melakukan syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ayyushraka, ketika an masuk ke fi'il mudhari' yufid, yakni memberikan makna al-masdar asyirk, yufid al-umum, memberikan makna umum. Maknanya umum, termasuk adalah syirik kecil juga masuk, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab yang pertama ini atau sebab yang pertama, jadi dimaksudkan pelakunya apabila mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, yang dimaksudkan adalah syirik besar. Ini diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, pelaku syirik besar adalah kekal di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya masuk surga dan tempat tinggalnya di neraka. Dan tidak ada bagi orang yang melakukan kesyirikan seorang penolong pun. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan, yakni syirik akbar, pelakunya
apabila mati dalam keadaan melakukan syirik besar, kekal di dalam neraka. Karena dia telah terkeluar dari daerah keislamannya. Ini pembahasannya adalah tentang seorang muslim. Awalnya kemudian dia melakukan kesyirikan. Adapun masalah kesyirikan bab tersendiri di sana di pembahasan masalah akidah di sana lebih luas pembahasannya. Ini cuma sekedar pemberitahuan bahwa termasuk yang kekal di dalam neraka adalah syirik akbar. Kemudian yang berikutnya, sebab yang kedua yang menjadikan seseorang terkeluar dari daerah keislamannya, al-kufru billahi azza wa jal au bi malaikatihi au kutubihi au rusulihi au yaumil akhir au qada'illahi wa qadarihi. Faman angkara syai'an min dzalika takdziban aw jahdan aw syakka fihi fa huwa kafir mukhalladun finnar. Sebab yang kedua yang menjadikan seseorang itu kekal di dalam neraka, mati dalam keadaan kafir, yang mana dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya para malaikatnya, atau mengingkari kitab-kitabnya atau utusan-utusannya, atau mengingkari adanya hari akhir yaumul qiyamah, atau mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari sesuatu dari itu semua dengan adanya mendustakan atau menolak atau ragu, maka dia telah kafir, kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Katanya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan-utusannya, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman, sebagian yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin mengambil antara kekufuran dan keimanan, mengambil tengah-tengah antara kekufuran dan keimanan. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah benar-benar orang yang kafir. Wa atadna lil kafirin adzaban muhina, dan kami persiapkan bagi orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Di dalam ayat ini menunjukkan innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Mereka seperti Al-Qur'aniyun yang mereka mengatakan mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak membutuhkan adanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendustakan Rasulnya, dan juga mereka membuat suatu kedustaan. Mereka orang-orang Qur'aniyun yang mereka menganggap bahwa dasar di dalam beragama itu hanya Quran, bukan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya dan juga mendustakan dirinya sendiri. Mereka kalau
orang-orang Qur'aniyun betul-betul mereka beriman dengan Al-Quran saja, maka tentunya mereka tidak akan bisa melakukan suatu ibadah apapun. Karena Al-Quran keumumannya di dalam ayat-ayatnya adalah secara mujmal, global, kemudian ditafsirkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Contohnya, sebagaimana di dalam ayat disebutkan di banyak tempat tentang masalah aqimus shalah wa atuz zakah dan yang lainnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk menegakkan shalah, untuk menunaikan zakat. Tidak ada di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bagaimana salat yang diinginkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam masalah zakat, puasa, haji dan seterusnya. Itu semua ada dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam masalah salat. Di dalam masalah salat disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perintah secara umum. Begitu juga masalah seperti ruku', seperti sujud. Itu adalah umum dan perinciannya adalah dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang mana itu semua ada pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka Qur'aniyun, contoh adalah mereka mencukupkan dengan Quran, maka mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan mendustakan dirinya sendiri kalau mereka melakukan sholat. Kalau seandainya mereka tidak sholat, mereka juga bukan seorang muslim. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kekufuran adalah merupakan sebab kekalnya seseorang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama wal afiyah. Begitu juga di ayat yang lain yang semakna dengan ayat yang di atas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada." Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abadan, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini menunjukkan adalah adanya sebab kekalnya di neraka adalah kekufuran.